Tadi saya Jumatan di Masjid Baitul Salam di Tangan Pak Ji ya. Oh. Alhamdulillah saya melihat masjidnya cukup megah, ornamennya juga unik. Ada apa namanya ukiran-ukiran kayu klasik sekali. Itu dulu niatnya gimana untuk membuat masjid awalnya itu Pak? Oh ya, itu juga alhamdulillah itu dari proses hijrah juga, Mas. Jadi awalnya mungkin kita juga sama seperti teman-teman mereka yang ingin membangun masjid. Kita dulu kan punyanya cuma tanah, jadi uang juga nggak begitu punya, kita punya tanah. Pengennya gimana caranya kita punya tanah bisa dibangun masjid, tapi orang kehilangan duit. Gitu. Akhirnya solusinya dari teman-teman kita pengen ngajukan proposal ke Timur Tengah, karena dari awal dulu pikiran kita itu yang banyak duit adalah di Timur Tengah, yang banyak memberikan bantuan untuk masjid adalah Timur Tengah. Yeah. Akhirnya kita bikin proposal, bikin bantuan, dan sangat berharap sekali untuk bisa mendapat bantuan dari Timur Tengah untuk membangun masjid di Berapa Tangen. proposalnya diajukan? Kita kemarin 3 kali kalau nggak salah. Kebetulan sudah disurvei juga. Bukan, maksudnya berapa nilai proposalnya? Oh berapa ya, gitu? Pada waktu itu kita sebenarnya cuma nggak terlalu bagus lah. Pinginnya ya ada masjid senilai 1,5 kalau nggak salah, 1,5 miliar. Nah, kita ajukan ke Timur Tengah itu dengan harapan yang istilahnya sebenarnya ya udah yakin mudah-mudahan dicair lah di Timur Tengah. Kita kan punya istilahnya link-link dari para ustadz itu yang punya link di Timur Tengah. Yeah. Akhirnya dari beberapa kunjungan itu ternyata dari Pak Timur Tengah pun juga tidak sesuai harapan. Dia itu cuma berani maksimal memberikan bantuan 650 juta. Padahal kita berharap sekitar 1,5 atau berapa kemarin proposalnya, 1,5, dia cuma hasil 650 juta. Itu pun dengan syarat, Masya Allah, namanya harus sana, gambarnya harus sana, waktunya ditentukan, segala syaratnya banyak sekali. Yeah. Nah, itu ternyata alhamdulillah dari proses itu akhirnya kita sadar ternyata berharap kepada manusia itu mengecewakan. Ya, taratan ya. Jadi berharap pada manusia sering mengecewakan. Tapi kecewanya terus membuat nilai-nilai apa setelah kecewa itu? Ya, karena gini, kita berharap pada manusia cuma berharap 1,5, keluar 650 juta aja, syaratnya panjang banget. Panjang banget. Ternyata dari situ ya kita timbul niat, sing butuh amal soleh bukan cuma orang-orang Arab saja. Kalau kita kenapa kita bangun rumahnya Allah, kita berat pada manusia. Kenapa kita nggak berat pada Allah aja? Yeah. Nah, akhirnya kita komunikasi sama istri, ayo mah kita punya uang seadanya, kita mulailah bangun masjid. Justru kita cuma berharap pada Allah aja. Akhirnya kita cari arsitek lagi. Arsiteknya bukan dapat ngambil ya? Pertama memang kita cari arsitek, jadi itu proses. Jadi kita cari arsitek, ternyata setelah ketemu itu kita bilang arsitek jangan yang 1,5, jadikan sekitar 4 miliar. Pokoknya gambar yang bagus lah, yang bagus, di mana supaya nanti rumahnya Allah ini benar-benar jadi yang indah. Padahal pada waktu itu kita punya uang sedikit aja, cuma sedikit. Tapi kita perlu yakin aja sama istri, yuk kita mulai aja. Istilahnya kalau nggak rampung 1 tahun ya 2 tahun, kalau 2 tahun mungkin 20 tahun insya Allah akan rampung. Tapi kita niatkan untuk membangun masjid yang bagus. Alhamdulillah. Tahun berapa dimulai itu? Itu tahun berapa ya itu? 2018. Kita cuma berapa itu? 1 Muharram kita mulai. Iya, 1 Muharram kita mulai. Terus itu prinsip kita pokoknya uang seadanya kita mulai biar kita akhirnya kita sempat kumpulkan juga untuk para tokoh-tokoh dari tokoh NU, tokoh aparat, KUA, tokoh masyarakat, dan tokoh Muhammadiyah kita kumpulkan bahwa di sini akan dibangun rumahnya Allah, Masjid Baitul Salam, dan kita tidak akan bikin proposal kepada siapapun, tapi kalau misalnya ada dari jamaah, dari masyarakat sekitar sini yang mau menyumbang atas nama pribadi dengan ikhlas, tidak mengambil apa,
istilahnya tidak istilahnya cuma karena kepentingan politik atau kepentingan apa, yang penting Iya. karena Allah kita terima, walaupun cuma satu sak lah kita terima dengan lapang dada. Kita umumkan, akhirnya alhamdulillah masjid mulai diproses dan pada waktu proses pun itu juga banyak tantangan sekali ya, karena proses dari suatu hijrah, keyakinan itu ya ternyata banyak ujian juga dari Allah. Iya, iya. Dari Allah. Contohnya apa? Contohnya ujian waktu bangun, proses bangun, Pak. Oh, bangun ya, pas bangun baru berjalan lantai dasar mau ke lantai 2 itu arsiteknya pergi. Ada proyek pas pada waktu ada gempa di NTB. Iya. Itu kayaknya arsitek tertarik dapat proyek besar di sana, akhirnya ditinggal begitu saja. Nah, padahal kita sendiri kan nggak punya background apa-apa tentang arsitek, tentang gambar semacam ini. Nah, akhirnya kita bangun juga tanpa arsitek akhirnya kita ya berjalan sesuai apa ya? Tapi ada gambar global sudah jadi, sudah ditinggal. Sudah ditinggal, akhirnya gambar itu akhirnya tidak sesuai dengan gambar yang digambar arsitek. Arsitek itu salah satu, itu jadi akhirnya memaksa kita untuk berpikir, untuk jadi arsitek, untuk ngawasi tukang, untuk merancang nanti gimana desainnya. Alhamdulillah karena keterpaksaan, akhirnya Allah berikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan juga. Jadi di arsiteknya sendiri. Ya itu karena kebetulan kan kita juga sedikit punya teman arsitek, akhirnya kita kadang sering juga komunikasi. Akhirnya kita ya bersama-sama dalam artian saya rembukan untuk apik akhirnya sering kita gak pas dibongkar lagi. Namanya bangun tanpa arsitek ya kadang-kadang ya bagaimana. Alhamdulillah ya jelas setelah itu Allah beri kemudahan. Ya jelas, makanya itu saya kalau ditanya kok bisa bangun masjid ini, sebenarnya itu simpel jawabannya, yang bangun bukan saya kok, yang bangun itu kan sebenarnya tukang. Lah biayanya dari mana? Biayanya dari Allah. Kok namun ngasih aja. Kalau namun sebenarnya tukang bayar itu kan. Jadi kasir aja. Kasir. Kalau uangnya memang mutlak dari Allah. Jadi anak itu merangkap wakil arsitek, pengawas, kasir juga ya. Kasir, iya. Nah, terus buajah apa perannya waktu itu? Luar biasa sekali pokoknya ini ya, termasuk benar-benar jadi motivator suami. Kalau suami agak kendu-kendu itu, ayo kenceng bang, semangat bang, jalan masih panjang. Itu masa. Jadi prosesnya itu makanya berlahan-lahan, alhamdulillah kita saling menguatkan, kita saling motivasi. Alhamdulillah sekali ya, masjid yang anggarannya itu 10 sampai 20 tahun, karena kita tahu kondisi keuangan kita, karena yang kita tahu kan seperti kita benar-benar juga saat itu memang dalam keadaan ya memang nggak punya uang sebanyak itu. Ternyata Allah mudahkan yang tadinya harapan kita kok kayaknya kok kapan selesainya, alhamdulillah Allah mudahkan dalam waktu 2 tahun setengah ya, sekitar 2 tahun, alhamdulillah Allah mudahkan diselesaikan juga. Dan lebih meyakinkan lagi, ternyata berharap pada Allah itu Masya Allah, ternyata endingnya itu luar biasa. Kita cuma berharap bangunan yang biasa-biasa saja, akhirnya Allah alhamdulillah beri kemudahan untuk bisa membangun masjid yang lumayan nyaman untuk jamaah-jamaahnya. Dan kebetulan memang kegiatan di masjid juga alhamdulillah makmur. Jadi nanti bisa dipublikasikan ya. Untuk di masjid itu kalau mau nikah insya Allah gratis. Nikah di masjid gratis, dan kita sediakan untuk snack-snacknya gratis juga. Sudah ada yang menggunakan? Alhamdulillah udah sering digunakan dari khususnya jamaah sekitar masjid itu. Ada beberapa kali pernikahan dan alhamdulillah mereka semua kebetulan menikmati dengan keadaan masjid sekitar itu. Luar biasa. Jadi kalau Mas
mau nikah atau Mbak mau nikah jadi dipakai di Baitul Salam aja bisa disponsori ya? Insya Allah, insya Apanya Allah. dari sponsor itu? Makanan aja atau sama KUA-nya juga? Oh, kalau kawan nanti kan tergantung dari daerahnya masing-masing. Kita nggak masalah. Oh. Kita pasti nanti sediakan sound system segala macam, terus perlengkapan, terus nanti snack untuk yang berkunjung, yang rombongan untuk nikah kita sediakan snacknya. Itu aja. Yang paling banyak sempat berapa orang Pak Haji yang rombongannya nikah? Kebetulan setelah masjid jadi itu terus ada COVID ini, corona ini, jadi emang sangat terbatas, paling ya 50 orang, 60, 30 orang gitu. Jadi Berapa kali sudah ada pernikahan di masjid? Kira-kira seingatnya? udah lebih dari 10 kayaknya. 10 kali? Iya. Ya, ya. Jadi setelah selesai waktu itu kemudian siapa yang meresmikan masjid atau siapa aja yang membantu? Alhamdulillah, jadi kemarin itu pas selesai itu dari Ibu Bupati dan Wakil Bupati semua hadir semua, dan yang mengisi kajian Ustadz Abdul Hayyan dari Purwakarta ya, Purbalingga, dari Purbalingga. Ya hampir sekitar dikunjungi 3 sampai 4.000 orang lah, jamaah lah. Kebetulan itu belum COVID, tapi setelah diresmikan 5 hari itu COVID itu. Alhamdulillah Allah masih mudahkan untuk bisa meresmikan masjidnya dengan meriah. Terus kemarin sekarang kegiatan apa di masjid yang berjalan? Ada kajian, ada mungkin kegiatan lain? Ada kajian rutin sebenarnya sebelum PPKN kemarin itu ada kajian rutin tiap Sabtu, ada tafsir dari Ustadz Abdurrahman Ahmad dari Sukoharjo, pengampunya. Terus malam Jumahnya itu ada kajian Sirah Nabawi sama Kitab Riyadhus Shalihin, Ustadz Abu Awana sama Ustadz Khalil. Dan kebetulan alhamdulillah itu di masjid juga ada santri tahfiz Quran, rumah tahfiznya. Tapi sementara emang baru mampu untuk 15 santri dan itu semua free, gratis semua. Oh, gratis ya. Ada Agnia yang menanggung itu dari masjid itu? Ya alhamdulillah ya, ada dari kepengurusan masjid untuk mencukupinya. Baik Pak Haji, terima kasih Benda. Mungkin ada pesan-pesan kaitan dengan pengalaman usaha yang bisa di-sharing sama pemirsa channel kami? Waktu usaha apa, pengalaman apa? Bagaimana manajemennya barangkali yang bisa ditiru teman-teman pengusaha yang lain? Kalau menurut saya itu usaha itu yang penting mau. Karena awal-awal saya resign itu belum tahu mau ngapain gitu. Akhirnya cuman jadi pengantar aja, pengantar Pak Bos saya ini untuk belanja kulaan itu hanya pengantar. Ternyata jalan sebagai pengantar itu tidak enak. Karena kita tidak bisa memilih, menentukan pilihan, kemudian memutuskan itu nggak bisa. Kemudian saya berinisiatif untuk mencari di Google bagaimana menjadi seorang pengusaha, bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang profesional, itu otodidak. Akhirnya ada kemauan, kemudian juga dimotivasi oleh beliau ini, sebenarnya mama itu mampu. Dengan setelah bangun masjid itu kan saya itu ditinggal. Hari-hari beliau ini kan ngurusin masjid. Jadi semua hal yang berkaitan dengan toko itu banyak dipasrahkan kepada saya. Dari yang kulaan, ngurusin anak-anak atau ngurusin teman-teman toko, mengelola keuangan dan sebagainya. Oh iya, karyawannya berapa sekarang, Bu Haji? Sekarang setelah kami renovasi ini tinggal sekitar 55. Kalau sebelumnya sekitar 65-an lah. Tinggal 55. Ternyata asik jadi seorang ibu rumah tangga yang punya usaha itu. Kenapa nggak dari dulu saya resign? Yang jelas setelah istri resign dari Bagai Bank itu masya Allah saya itu sangat menikmati sekali, bisa kumpul sewaktu-waktu, tiap hari bisa kumpul. Terus tugas yang biasanya gini, waktu dulu itu sebelum istri keluar itu semua ngurus toko dari mulai kulan dari apa saya sendiri. Ternyata setelah istri keluar alhamdulillah bisa berbagi tugas, saya yang ngurusi masjid, istri yang ngurus usaha, dan jadi enak lah pokoknya. Makanya saya berpesan kepada teman-teman semua, ayo
jangan takut untuk usaha, jangan untuk mandiri. Mari bekerja, yakin aja. Yang penting kita bekerja niatkan ibadah aja. Masa rezeki nanti udah ada jatahnya sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah saya jadi sebagai sedikit aja nasihat untuk teman-teman yang usaha, sebelum segala sesuatu aktivitas untuk usaha, mulailah dengan kebaikan dulu. Jadi kalau teman-teman distro, karyawan toko-toko saya itu sebelum buka, kita anjurkan untuk bersama-sama baca Al-Quran. Jadi sebelum mulai aktivitas jual beli, kita buka dengan keberkahan, dengan amalan-amalan yang bisa mengundang rahmatnya Allah. Makanya dari sebelum bekerja, semua karyawan membaca sekitar setengah jam, membaca Al-Quran dulu, Mas. Baca Al-Quran dulu. Dan kebetulan ya agak aneh juga, agak unik juga, toko pakaian musiknya nggak ada, Mas. Jadi adanya murotal. Dan satu lagi, nggak usah takut dengan namanya rezeki. Kalau udah rezeki kita, mau dikejar-kejar orang segala macam akan lari kepada kita. Tapi kalau belum rezeki kita, sampai di perut pun akan muntah juga, Mas. Karena ada pengalaman juga yang menarik. Jadi kebetulan toko saya itu, toko kita itu nggak ada CCTV, nggak ada komputer. Jadi modalnya cuma modal saling yakin, saling percaya bahwa kita adalah semua orang karyawan baik dan kita berusaha untuk baik. Jadi kebetulan memang ada suatu kasus ya, atau kasus di toko kita itu, kan memang nggak ada CCTV, nggak ada, jadi orang fleksibel sekali kalau mau berbuat jahat itu mungkin gampang sekali, Mas, gampang sekali. Jadi ada pengalaman itu di toko yang di Blora itu, orang udah bertahun-tahun mencuri. Jadi, orang ya itu, ya saya baru tahu, karena saya tahunya bukan karena ditangkap, bukan, karena ngaku sendiri. Ngaku sendiri. Dia itu datang ke toko kami, terus bilang bahwa udah beberapa kali sering ngambil pakaian di tempat toko kami. Dia bilang, Pak, Mas, saya tanggung jawab, pokoknya semua yang saya ambil akan saya kembalikan. Masya Allah. Dikembalikan atau dibayar? Itu diganti dengan uang, katanya, diganti dengan uang, dan kebetulan mereka katanya semampunya, nggak apa-apa, yang penting ada kejujuran untuk ngambil udah luar biasa. Nah itu ternyata luar biasa. Iya, Masya Allah, ternyata kalau rezeki kita itu walaupun udah dipegang, orang dicuri orang kemanapun, akhirnya kembali juga. Nah itu, untuk itu teman-teman, pokoknya nggak usah takut untuk berusaha, nggak usah takut saingan, yakin aja, jatahnya rezeki itu ada sendiri-sendiri. Nggak usah perlu sikut-sikutan, nggak perlu saling mendolimi, insya Allah. Kalau rezeki kita tidak akan kemana-mana, gitu, Mas. Terima kasih Pak Haji Gito dan Bu Azendang. Teman-teman dan sahabat sekalian, inspiratif sekali apa yang kita dengar dari kisah pengalaman merintis usaha sampai berjalannya usaha dan juga kesadaran rohani untuk membangun sebuah tempat ibadah tadi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan motivasi dan mencerahkan bagi kita semuanya. Demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Lagi terima kasih Pak Haji dan Bu Haja. Salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.